Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Yesi Rizky Merina, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 6D SDN Rungkut Menanggal 1582 Surabaya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah suatu teknik dengan memberikan sejumlah bantuan pada peserta didik, kemudian perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga akhirnya peserta didik menunjukkan kemandirian dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Teknik scaffolding berasal dari konsep konstruktivisme, yaitu pemberian dukungan atau bimbingan bertahap pada peserta didik dalam membangun pengetahuan. Konsep ini dikenalkan oleh Lee Vygotsky. Scaffolding adalah teknik mengajar untuk menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Guru dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan selama proses pembelajaran. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan teori yang dikembangkan oleh Lee Vygotsky. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang dimiliki peserta didik dan tingkat perkembangan potensial yang dikuasai peserta didik setelah adanya mediasi. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Fathur Razi pada tahun 2024, konsep scaffolding dalam ZPD terbukti membantu dalam perkembangan kognitif, sehingga interaksi sosial dapat membantu proses perkembangan diri peserta didik secara maksimal. Strategi scaffolding yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah memberikan penjelasan di awal pembelajaran kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik sehingga terjadi kolaborasi dan saling membantu antar peserta didik. Yang ketiga, menggunakan media konkret untuk memahamkan materi kepada para peserta didik dengan lebih baik. Dan yang keempat adalah memberikan petunjuk kepada anggota kelompok yang mengalami kesulitan. Penerapan scaffolding yang saya lakukan di kelas 6D pada materi IPAS bab Sistem Tata Surya. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyampaikan permasalahan dan memberikan penjelasan kepada peserta didik. Yang kedua, menyusun proyek dan menyusun jadwal penyelesaian. Peserta didik dalam tahap ini berkelompok dengan peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang sama. Yang ketiga, membimbing kelompok atau individu dan memastikan proyek dikerjakan dengan benar. Yang keempat adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil proyek dengan presentasi di depan kelas. Langkah terakhir adalah
melakukan asesmen formatif untuk mengetahui keberhasilan tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding selama proses pembelajaran adalah 1. Peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran maupun dalam diskusi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima perbedaan yang ada pada setiap peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Dan yang terakhir, hasil asesmen formatif lebih baik daripada tidak menggunakan teknik scaffolding. Evaluasi dan refleksi. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat meningkatkan perkembangan kemampuan kognitif dan meningkatkan potensi yang ada dalam diri peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih percaya diri sehingga mampu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Semoga video kampanye praktik baik yang sudah saya buat dapat membantu rekan-rekan dan Bapak Ibu Guru dalam menerapkan teknik scaffolding dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.